Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Bregman Slowaknare dengan NIM 20120135. Saya adalah mahasiswa Stikum Uyalindo kelas F. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan penggunaan ArcView GIS 3.3 dalam mendigitasi peta kelurahan saya ya, yaitu Kelurahan Benteng Tengah di Kabupaten Ngada. Jadi di sini saya sebelumnya sudah membuat. Pada video kali ini saya hanya menjelaskan berkaitan dengan perintah-perintah untuk menampilkan chart, layout dan data ya. Oke. Sebelum kita membuat peta kelurahan itu, kita di sini kan kita ingin menampilkan jumlah penduduk dan luas wilayah dalam bentuk chart, dan ini layoutnya ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Nah, untuk seperti tampilannya seperti ini, pertama itu ada satu data yang ada kita buatnya itu di Excel dulu teman-teman. Kita buatnya di Excel, lalu simpan dalam bentuk TXT ya, TXT seperti ini. Di sini saya buatkan dalam folder data atribut. Lalu ini kalau kita klikkan, karena di ArcView GIS itu yang bisa membacanya file dalam bentuk TXT ya. Ini kelurahan, jumlah penduduk dan luas wilayah. Ini Kelurahan Benteng Tengah, jumlah penduduknya 13.916 dan luas wilayah 103,19 km persegi ya. Sudah. Jika kita sudah membuat seperti itu, di sini foldernya ada lagi, itu saya sudah membuat foldernya, ini folder Ngada ya. Di sini peta kelurahannya saya itu ada ini, yang Ngada ini yang bentuk dalam JPEG file. Oke. Jika teman-teman sudah membuat foldernya, untuk yang folder yang ini kita buatkan di dalam ArcView-nya nanti teman-teman. Jadi projectnya sudah sampai di sini. Lalu untuk menampilkan ini kan saya sudah buat di view ya. Kita coba lihat. Ini saya sudah digitasi nih teman-teman. Jadi pembuatannya itu melalui polygon ya. Ini saya buatkan polygon. Untuk yang editingnya itu, jika teman-teman ini kan ada draw pointnya ini kita bisa memilih mau pakai titik atau rectangle. Saya pakai rectangle teman-teman. Jadi di sini kita ada pilihan, misalnya select feature-nya tuh ya. Di sini nanti kita bisa melakukan editing di ini kita kasih besar dulu tampilannya supaya teman-teman bisa lihat. Oke, seperti ini ya. Untuk pilihan untuk mendigitasi batas-batasnya ini, kita tinggal pakai yang perintah yang ini di draw point, pakai rectangle ya. Oke, setelah kita digitasi, sebelumnya itu kita buatkan dulu di sini. Misalnya teman-teman membuat baru kan, ini new theme ya, new theme. Lalu ingin pakai polygon teman-teman, harus pakai polygon di sini ya. Lalu klik OK. Lalu kita simpan di folder yang tadi, yang di folder yang ini ya, di folder ngadanya ini, di direktorinya itu. Selesai itu, setelah selesai buat new theme-nya itu, dalam hasil dari digitasi kita dia berbentuk SHP. Ini kalau kita hilangkan tanda checklist ini ya, dia munculnya seperti ini teman-teman. Ini untuk tanda tangannya ini yang berbentuk seperti tangan, ini pen. Kita klik, itu untuk menggeser ya teman-teman. Dia tidak bisa pakai scroll pakai mouse, dia harus pakai ini pen ini. Oke. Nah, selesai kita mendigitasi, lalu kita ingin membuat tabel dan terus chartnya tadi itu ya. Oke. Nah, tabel dan chartnya ini seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman klik di tabel. Jika ingin menambahkan tabel baru, teman-teman bisa klik add di sini. Ini add tabel, lalu kasih masukkan namanya ya.
Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat ya. Saya sudah membuat tadi yang seperti saya bilang di Excel dulu teman-teman. Lalu simpan filenya itu dalam bentuk TXT karena yang bisa baca di sini hanya TXT ya. Nah, tabelnya itu kalau ini new tabel, misalnya kita buat tabel apa begitu, tabel yang di sini saya buatkan tabel benteng ya, tabel benteng tengah. Lalu kita ekspor yang tadi, kita ekspor tabelnya itu dalam bentuk TXT. Ini di sini kita harus cari dulu file kita di sini, misalnya di D tadi, di data atribut kayaknya deh. Di data atribut di bagian sebelah sini ya. Nah, kita bikin tabel baru begitu. Lalu kita misalnya ini kan saya sudah misalnya sajanya ini teman-teman, saya X nanti lagi ya, karena ini hanya contoh saja supaya teman-teman bisa tahu. Setelah add new, lalu muncul seperti tadi, lalu muncul tabel, lalu teman-teman klik di edit nih, klik edit lalu add field. Field ini teman-teman masukkan seperti ini, ada kelurahan, jumlah penduduk, luas wilayah. Lalu selesai itu kita add recordnya itu untuk untuk menambahkan informasi di dalam kelurahannya itu apa, jumlah penduduknya itu berapa, luas wilayah itu berapa. Itu teman-teman klik saja di sini. Nah, ini datanya, di edit, sabar. Nah, di sini kita geser ke samping dulu ya biar teman-teman bisa lihat. Di yang edit yang tadi itu, lalu add record. Kalau ada pilihan add record, teman-teman bisa tambahkan datanya seperti, harus sesuai dengan yang di Excel tadi tuh, supaya datanya bisa maksudnya sinkron ya, jadi antara data yang kita buat. Kalau kelurahan K-nya huruf besar, jumlah penduduk harus sama dengan yang di data TXT yang tadi itu, jumlahnya harus selaras supaya bisa tampilkan. Nah, di sini saya sudah buatkan. Nah, ini kita pindah ke sini sebetulnya. Ini jadi saya sudah buatkan ini jumlah penduduk di daerah kelurahan saya seperti ini datanya. Lalu kalau chartnya itu tinggal teman-teman tampilkan chart, bisa di chartnya ini di bagian sebelah sini, bisa juga langsung di yang view tadi. Ini misalnya yang di bagian tampilkan chartnya tadi itu, yang di bagian sebelah pilihan sebelah sini tadi, itu teman-teman bisa langsung tampilkan chart dari hasil yang teman-teman buat tabelnya itu. Nanti dengan sendirinya dia akan tampilkan ini. Ini kebetulan untuk satu daerah, jadi dia tampilkan hanya satu apa saja, satu batangan begini. Kalau ada berbagai daerah kan pasti banyak dia teman-teman. Oke, jadi tugas yang Pak minta itu untuk menampilkan ini kelurahan, tempat tinggal saya, lalu tabel jumlah penduduk dan luas wilayah, serta proses digitasinya itu sudah yang saya tampilkan tadi di bagian sebelah sini, yang ini ya. Oke, ini kalau nanti teman-teman bisa edit lagi, ini download petanya ini di apa ya, peta tematik. Oke, warnanya tinggal teman-teman sesuaikan. Oke, sekian saja kira-kira untuk berkaitan dengan tutorial dalam perintah-perintah untuk mendigitasi peta kelurahan dan menampilkan chart serta layout tabel kelurahan tempat tinggal saya dengan atributnya itu jumlah penduduk dan luas wilayah. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah.